bicara zaitun. Waktu Sumah mengetahui masalahnya, tapi saya lihat apa? Sudah simpang siur. Nanti lari ke sini, nanti fitnah ke sini. Ini semua ini. Saya hanya ingin mengutip kata dari Ali bin Abi Thalib. Bukan keadilan memutuskan sesuatu berdasarkan dugaan. Itu nggak boleh. Memutuskan sesuatu berdasarkan dugaan nggak boleh. Saya pikir waktu itu apa? Sudah, saya pikir karena sudah rame, dia kembali karena sudah diproses hukum, biar nanti hukum yang menentukan adanya ahlinya atau enggak, dibuktikan saja. Buat apa saya juga bicara? Nggak ada gunanya, nggak menambah poin, biar aja. Tapi saya lihat terjadi macam-macam. Negeri ini capek ya deh. Masa seorang zaitun aja yang rame satu Indonesia. Satu Indonesia zaitun, Pak. Bayangin aja. Semua bicara saya itu dengan ngidul. Lah ini bahaya Rob ini. Saya nggak setuju. Kalau masalah zaitun tuh yang saya melihat apa? Kalau perbedaan furu'iyah dalam pemahaman ibadah, ritual, itu biarin. Itu debatable. Dan kita tidak bisa memaksa. Sekalipun di zaman Nabi tidak pernah memaksa orang dalam membangun keyakinannya. Mau cara ibadah kayak apa? Tidak bisa. Nabi itu mensikapi hukum, menetapkan suatu hukum, apabila itu hukum melanggar hukum universal yang merugikan orang lain. Kalau dalam keyakinan, Nabi nggak boleh. Tetap harus pakai pencerahan. Tidak bisa. Jadi jangan cepet-cepet lah mengutarakan sesat. Capek negeri ini kalau terus ribut agama terus. Oh, zaitun biarin aja. Kalau itu kasih penjelasan aja. Lu salah. Misalkan sembayangnya begini. Salah, yang betul begini. Sudah. Kalau dia masih mau begini, biarin. Nggak masalah. Oh, nanti orang lain tersesat. Ya, kita kasih pencerahan dong. Keilmuan balance dengan keilmuan. Tidak bisa dibilang ini dikenasi penista agama. Udah biarin. Dia mau mengatakan Al-Quran, kalamnya Panji Gumilang. Biarin, cuma beliau. Tetap kita lawan aja dengan ilmu. Beda kalau dari Az-Zaitun itu melahirkan muridnya bisa mengancam NKRI. Dari Az-Zaitun muridnya bisa membunuh orang lain atau bisa merugikan orang lain. Ini yang perlu kita tangkepin Az-Zaitun. Itu apa? Tugasnya polisi. Dari polisi itu ada juga Densus, ada BNPT. Kita serang kepada mereka. Mereka yang lebih tahu. Kita ini nggak tahu, nggak usah banyak ngoceh lah. Kadang-kadang kita ini kok lebih hebat kan? Lebih mau dari segala-galanya, nilai ini. Ya kayak orang nonton bola. Kadang-kadang lebih hebat daripada pemainnya. Itu kan semua. Ini rame semua. Habib Kribo mengatakan, awas, dan ini pun banyak terjadi. Berdebat, berselisih untuk membela perbuatan salah. Jangan dilakukan. Ini di An-Nisa ayat ke-107. Wala tujadil 'anil ladzina yakhtanuna anfusahum. Dan nah biasanya yang begini ini orang munafik. Ini ciri khas karena ini sedang menerangkan tentang sifat nifak. Ya, jadi kalau ada orang salah terus dibela. Nah, lawan diskusinya orang benar. Sudah ada orang benar menerangkan yang benarnya, malah dicari-cari untuk lawannya. Ya, dicari argumentasi supaya seakan-akan ini ada pembanding. Ini benar kok, benar dipertahankan. Itu sesuatu yang salah. Itu dilarang. Sengaja berdebat untuk melawan sesuatu yang benar, tapi membela yang salah. Makanya jangan kaget kalau ada melihat di TV macam-macam, kok membela, itu artinya Qurannya benar. Itu. Qurannya benar artinya. Akan ada terjadi demikian. Nah, kita yang sadar, yang sehat, jangan ikut-ikutan. Apakah mencela? Tidak juga. Kalau ada yang demikian, minimal kita doakan. Kalau punya kemampuan diluruskan sesuai dengan kewenangan yang Allah tetapkan. Ulama luruskan dengan ilmu. Ya, yang berwenang pemerintah tertibkan dengan aturan. Sehingga semua kompak menjaga kedamaian. Tapi tidak ada bab celaan, tidak ada bab hinaan. Itulah indahnya Islam. Ngajinya tuntaskan. Turun An-Nisa ayat 140. Itu kan akumulasinya. Ya, waqad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzan mithluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Paham? Tidak. Nah. Telah tetap ketentuan dalam Al-Qur'an. Kalau ada orang nyeleneh, itu kata Allah, nyeleneh. Ayat Quran diingkari, petunjuk Nabi diseling-selingi. Ya. Bahkan sengaja, kadang-kadang menjadi olok-olok. Merasa benar mengolok-olok. Kalau terjadi yang demikian, jangan lakukan hal yang sama, kata Allah. Hindari, pertama jauhi. Jadi kalau ada tempat yang kurang sesuai, kontroversi, dilihat ternyata menyimpang, ya sudah, jangan diikuti, jangan daftar, jangan masuk, jauhi dulu. Setelah itu apa? Ya, bahasa Qurannya indah supaya kamu nggak terpengaruh.
Dan kalaupun ada perdebatan yang seperti tadi, tinggalkan, jangan disimak. Dengar yang baik-baiknya, yang kontranya itu nggak usah disimak, buang-buang waktu. Akhirnya apa? Bikin sebal, malah keluarlah kata-kata yang kotor. Keluar itu. Apa kata Qurannya? Innakum idzam mithluhum. Kalau Anda juga mencela, ya sama aja Anda dengan mereka. Sama-sama tercela. Dan Islam tidak mengajarkan itu. Kita itu risalahnya kebaikan. Sekalipun mau lurus, dengan meluruskan dengan cara yang baik, bukan dengan celaan. Seburuk-buruknya orang kalau masih hidup tuh punya peluang untuk jadi baik. Allah memberi peluang, kenapa Anda yang bukan Tuhan menghambatnya? Maka minimal kita doakan, minta kebaikan. Siapa tahu kan orang tumbuh itu dari lahir, dari tumbuh sudah mendapati informasi itu, ya kan? Yang bisa merubah itu doa kita, mohon kepada Allah. Allah yang berwenang untuk merubahnya. Jelas? Nah, adapun orang ini yang sengaja untuk berdebat, sengaja mempertahankan, kalau dia tidak tobat, maka dikelompokkan oleh Al-Quran ke dalam golongan munafik. Dia orang munafik itu ciri khasnya senang-senang mendebat yang benar-benar. Membawa sesuatu yang penting kontroversi saja. Tidak. Kalau dia mengaku muslim, maka yang seperti itu pun kita hindari. Polri yang presisi, insya Allah berlanjut sampai dengan persidangan sampai benar-benar dibuktikan kejahatan Panji Gumilang. Ya, saya pikir kalau cuma karena penista agama, saya kurang puas lah. Saya kepingin Panji Gumilang itu kalau memang bisa dibuktikan dia melahirkan kegiatan yang mengganggu NKRI atau radikalisme seperti tadi menuduh orang kafir boleh dirampok, itu saya lebih setuju. Ini kan suara mayoritas saja. Kalaupun Panji Gumilang hari ini ditetapkan jadi tersangka, itu adalah merupakan suatu kebahagiaan bagi para korban-korbannya termasuk saya. Hari ini adalah hari yang terburuk dalam sejarah pemerintahan Presiden Jokowi dan juga Kandung Ultra HUT 78 Indonesia Merdeka. Karena ternyata kita belum merdeka dari perbedaan tafsir. Kita belum merdeka dari intoleransi. Justru pesantren yang mengajarkan toleransi dan perdamaian malah dimasukkan dalam status tersangka. Bagus, semoga sesuai dengan prinsip hukum kepenuhan alat bukti, penggunaan unsur, saksi banyak, alat bukti sesuai dalam hal ini MUI juga sudah menerbitkan fatwa. Saya ini sebenarnya prihatin, jadi kita prihatin bahwa bangsa ini masih sibuk dengan kasus penistaan agama. Sementara ada banyak tantangan untuk bangsa ini maju depan. Hari ini saya sangat sedih, merasa masgul melihat keadaan bangsaku ini. Saya menonton kenyataan yang ada di bangsa ini, bahwa yang kita bayangkan masih banyak kejahatan. Walaupun dia tokoh, walaupun dia pejabat, tidak ada hati nurani, memframing bahkan para intelektual yang benci karena kecemburuan sosial seseorang. Baharu orang besar, tokoh yang saya pribadi kagumi, Profesor Syekh Panji Gumilang. Tadi pagi kita menonton di YouTube bagaimana kesedihan anak-anak dari Al Zaitun memberangkatkan Syekh Panji Gumilang, dan saat di Baris Krim dia dianggap seperti penjahat. Para wartawan dengan naluri yang tidak berperasaan memaksa meneror secara psikologis. Saya bisa bayangkan apa yang terjadi. Ini framing yang dengan hati nurani kita merasa ini tidak pantas disampaikan atau dilakukan untuk seorang tokoh yang sudah mendengungkan perdamaian di bangsa ini. Saya dengan hati nurani merasa ini ada sesuatu pada bangsa ini. Saya bisa prediksi barangkali hal yang terburuk akan terjadi untuk Syekh Panji Gumilang. Saya merasa sebagai seorang Kristiani sangat sedih melihat kenyataan seorang tokoh besar yang mendengungkan perdamaian tapi dikriminalisasi. Saya bayangkan orang-orang yang berani menyampaikan toleransi, mempraktekkan toleransi, akan ketakutan, akan fobia terhadap hal-hal yang baik untuk kebersamaan. Keadaan saat ini, beliau sudah diperiksa, tapi dari tampilannya saya tidak hadir di Baris Krim, tapi saya bisa lihat raut wajahnya yang tenang, orang yang sudah berserah pada Tuhan, bahwa apapun yang terjadi mungkin, walaupun didampingin puluhan advokat yang dengan berani mereka membela Panji Gumilang, tapi karena ini kepentingan segelintir, dia harus dihukum. Saya bayangkan yang terburuk, kalaupun Syekh Panji Gumilang dihukum, harus dipenjara, beliau pasti siap secara mental di umur 77 tahun. Baru kemarin dia berulang tahun. Dia orang yang pasrah, bersyukur pada Tuhan. Saya kira dengan tulus, dengan hati nurani yang murni, dia
akan menerima hukuman yang dibuat manusia. Tetapi sesungguhnya hakim yang adil itu adalah Tuhan. Inilah kenyataan di bangsaku. Saya berharap ini menjadi pelajaran yang berharga untuk satu generasi di bangsa ini. Agar kita dengan hati nurani, bahkan saya bertengkar dengan banyak teman yang menganggap Akhirnya ada titik terang terkait kasus yang cukup lama bergulir, hampir 3 bulan mungkin, ataupun 2 bulan, cukup bertele-tele, dan juga cukup lama prosesnya karena satu atau dua hal. Ala kulli hal, saya pribadi mengucapkan cukup banyak terima kasih kepada pihak yang berwenang yang telah menangani kasus ini dengan profesional tentunya, dan mudah-mudahan keadilan bisa ditegakkan dengan seadil-adilnya. Dengan selesainya kasus ini, mudah-mudahan kondusivitas kita juga kembali normal. Ya, kami berharap bahwasanya hukum yang diambil ataupun tindakan yang diambil oleh pihak yang berwenang ataupun pihak yang berwajib merupakan hukum yang cukup adil, seadil-adilnya. Kami menginginkan hal seperti itu. Dan sebagaimana janji saya sebelumnya, bahwasanya semua video-video saya yang terkait dengan Al Zaitun akan saya take down seluruhnya, karena memang sudah selesai, masa sudah selesai, kasus sudah selesai, penanganannya di tangan kepolisian ataupun di tangan hukum. Terima kasih atas dukungannya, atas supportnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita hidayah, memberikan kita petunjuk, dan senantiasa membimbing kita ke jalan yang benar. Amin amin ya rabbal alamin. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.